Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Sardi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan distribusi frekuensi dan jenis grafik. Ya, di sini adalah nama kelompok saya. Saya sendiri Akbar Sardi dan teman saya Uday Kardiansa. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Tujuan 2003. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi yang akan digunakan untuk perhitungan, membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Istilah-istilah distribusi frekuensi. 1. Kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. 2. Batas kelas. Batas kelas nilai batas daripada setiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi status kelas limit dan kelas boundaries atau dalam bentuk kelas. 3. Status kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dalam kurung batas bawah kelas dan upper class limit dalam kurung batas atas kelas. 4. Kelas boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary dalam kurung batas bawah kelas yang sebenarnya dan upper class boundary dalam kurung batas atas kelas yang sebenarnya. 5. Interval class. Interval class adalah lebar yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. 6. Midpoint. Midpoint merupakan titik tengah di mana perhitungan dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Tahap penyusunan distribusi frekuensi. Secara umum, tahap penyusunan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Array data atau data terurut dalam kurung bila diperlukan. Maksudnya adalah penyusunan data dari data yang terkecil hingga terbesar, menentukan jangkauan dan kurung range. Maksudnya adalah menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari data. Kemudian hitung jangkauan atau range yang toreng dengan menggunakan rumus. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada 2 jenis distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi kumulatif. Suatu daftar yang membuat frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari atau dari atas, suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai lebih kecil dari tepi bawah kelas. Pada masing-masing interval kelasnya, distribusi frekuensi kumulatif dalam kurung dari bawah, suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif relatif suatu total frekuensi dengan menggunakan presentasi. 2. Distribusi frekuensi relatif, perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan juga frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Jenis-jenis data grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis, grafik balok, grafik lingkaran, dan piktogram. Grafik garis. Grafik garis secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari suatu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Berikut adalah contoh grafik garis berdasarkan data pada tabel 2.1. Ini contoh grafik garis, bisa dilihat ya teman-teman. 2. Grafik batang. Grafik batang atau balok secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari suatu batang saja dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang.
Grafik batang baik tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Berikutnya adalah contoh grafik batang berdasarkan data tabel 2.1. Ini contoh grafik batang. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single chord yang terdiri dari suatu lingkaran saja dan multiple chord yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik suatu kegiatan berdasarkan nilai karakteristik suatu dengan yang lain dan dengan keseluruhan. Biasanya dalam presentasi grafik ini digunakan data yang berbentuk cross section. Ini adalah contoh grafik lingkaran. 3. Piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, Y. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu. Dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Nih, contohnya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah susunan data yang menurut kelas tertentu atau kategori tertentu dalam sebuah datar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensi sehingga memberikan keterangan data secara sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Dari contoh kasus yang sudah kita berikan tentang data pengguna internet berdasarkan umur, kesimpulan bahwa pengguna internet didominasi oleh banyak digunakan pada rentang umur 17 sampai 22 tahun, yaitu sekitar 24%. Untuk posisi kedua terdapat dua kategori dengan 15%, yaitu rentang umur 11 sampai 16 tahun dan 23 sampai 28 tahun. Jadi penggunaan data internet didominasi oleh kalangan muda yang aktif menggunakan sosial media. Sekian, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, yang saya presentasikan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.